90,2 Serambi FM Syederalun, Anda kembali bersama kami di Ngopi, Ngobrol Santai dan Happy. Dan tentunya program ini juga didukung oleh Rumoh Aceh Kopi Luwak Original. Jadi sambil pagi Anda beraktivitas begitu ya, jangan lupa dan juga jangan lewatkan untuk ngopi supaya tetap semangat dan juga tetap happy, apalagi mendengarkan 90,2 Serambi FM. Dan masih juga bersama dengan Bang Rahmatullah sang penjelajah Nusantara. Nah, tadi kita juga sudah berbincang, sudah dijelaskan juga awal mula ia berangkat dari meninggalkan Aceh di tanggal 25 Agustus 2018 begitu, kemudian kembali baru 5 hari yang lalu. Baru 5 hari kita tiba di Aceh. Baru 5 hari tiba di Aceh. Kira-kira apa mau pergi lagi gitu, nanti kita tanyakan ya gitu. Nah, banyak juga nih Bang Rahmat yang penasaran, kalau kita misalnya lihat di beberapa media sosial kan Bang Rahmat juga awal mulanya kembali ke Aceh kan sempat sangat viral begitu ya. Ini kira-kira siapa sih Rahmatullah ini? Apakah anak Aceh atau anak mana begitu? Ternyata juga anak Aceh. Yang menarik perhatian saya itu adalah motornya. Itu motornya memang didesain khusus seperti itu atau awal mulanya seperti apa? Terus gunain motor apa sih? Banyak juga tadi yang tanya-tanya, Kak tanyain dong Bang Rahmat tuh naik motor apa gitu. Kenapa sih bisa sampai 2 tahun? Emang gak mati-mati di jalan? Mesinnya gak rusak gitu. Nih mungkin bisa dijelasin nih Bang Rahmat. Oke, kalau untuk beratnya motor, kalau untuk motor apa, kita gunakan motor Mio Soul 113 cc pada tahun 2009 keluarnya. Nah, kalau untuk berat udah pasti ya, dari Aceh kita berangkatnya itu polos motor. Polos, cuma ada 3 box, set box dan top box. Dan pas di jalan karena banyaknya sejarah, banyaknya kita masuki kunjungan, jadi setiap daerah dapat oleh-oleh, baik itu tanduk, baik itu baju-baju daerah, tanduk-tanduk rusa gitu, tanduk benteng. Itu nggak diburu kan Bang Rahmat? Maksudnya di jalan gitu, ini kayaknya bisa nih makan daging rusa, diburu enggak ya? Kalau di Papua ya mungkin ya, di Papua sempat saya memburu rusa gitu sama orang-orang sana ikut. Sedangkan gitu. Di Aceh itu nggak pernah sama sekali. Kalau di Aceh nggak. Ya jadi kenang-kenangan kayak gitu di jalan. Jadi motornya mungkin kalau orang lihat terasa berat ya, tapi kalau saya pribadi karena pelan-pelan, jadi santai, bawanya slow aja. Kecepatannya happy. Berapa? Kecepatan paling 50-60. Emang gitu. Nyampe segitu? 50-40 untuk orang touring? Atau juga memang justru karena memang santai ya, jalan-jalan sore gitu? Bisa dibilang karena santai itu juga saya memikirkan bisa lebih menikmatin saya perjalanan, bisa lebih merenungkan, bisa lebih menciptakan hal-hal baru di jalan gitu, merenungkan apapun yang terjadi. Apa yang direnungkan Bang Rahmat? Ya udah pastinya tentang kerasnya hidup ini begitu yang direnungkan. Ya. Tentang Indonesia ya, Indonesia ini indah gitu, alam yang bebas gitu di jalan. Jadi bawa santai aja. Kalau emang tanjakan kadang nggak sanggup motor saya. Kalau nggak sanggup ya udah saya turun dorong. Ini mencari pekerjaan yang namanya begitu. Kira-kira berapa sih beratnya? Beratnya terakhir saya timbang itu pas di Pontianak sekitar 420-an kilo. 420 kilo. Iya, itu kalau emang jatuh motor saya nggak sanggup untuk bangunin sendiri. Minimal itu 3 orang. Aduh, kan beneran 3 orang pun itu udah susah banget. Itu udah bener-bener susah mencari pekerjaan dan melihat orang susah nih, saudara. Karena itu seni, bagi saya seni. Kalau nggak susah di jalan ya nggak nikmat hidupnya gitu. Tadi slogannya susah itu adalah kenikmatan. Gitu. Nah, itu apa aja sih yang ditempelin di situ? Kalau dari luar kan kita ngelihatnya ini kayak camper mah bukan begitu. Apa sih yang ditempelin? Itu kalau yang ditempel-tempel itu kalau di motor stiker ya, stiker komunitas. Ya udah pasti bodinya udah ketutup semua sama stiker komunitas. Setiap daerah jumpa komunitas ini dikasih stiker ditempel di motor gitu. Bendera-bendera kegantung di belakang. Bendera apa aja? Bendera kalau untuk bendera negara di situ ada Papua Nugini, ada Timur Leste, ada Malaysia, dan bahkan Palestina gitu. Kalau untuk bendera dalam negeri udah pasti bendera komunitas, bendera kerajaan Aceh gitu. Jadi ada semua ditempel di sana, benar-benar bersejarah. Kira-kira nantinya akan dijual atau dilelang begitu, atau dimuseumkan. Mungkin bisa saja nih di museum tsunami begitu bisa. Sampai helikopter ya. Iya betul. Gimana nih Bang Rahmat?
Kalau saya pribadi itu motor tetap menjadi sejarah buat saya. Berapapun harganya tetap gak bakalan saya jual. Tetap saya pajangkan di rumah untuk cerita saya masa tua nanti. Oke, dipajangkan di rumah. Semoga motornya awet muda gitu, tetap selamat, tidak ada yang mengganggu dengan tangan-tangan yang jahil. Baik, nah ini ada pertanyaan-pertanyaan yang sudah masuk nih Bang Rahmat dari Syederalun kita. Yang pertama itu dari Joni. Nah, jangan-jangan Joni klub motor juga nih. Joni tanya gini, Bang Rahmat, kira-kira sepanjang perjalanan ada nggak sih promosiin kebudayaan Aceh atau juga kopi Aceh? Gimana? Nah, gimana nih? Udah pasti ya, udah pasti setiap perjalanan, baik itu kadang dalam segi media, baik itu dalam segi bicara langsung, udah pasti kita tukar pembicaraan. Saya ceritakan tentang Aceh, mereka ceritakan tentang budaya mereka. Apa yang diceritakan tentang Aceh? Kalau tentang Aceh udah pasti syariat Islam yang kebanyakan orang tanya tentang GAM dan tsunami gitu. Kalau untuk budaya udah pasti ke museum tentang adat Aceh, rumah-rumah Aceh kita perkenalkan, bahkan kita lihatkan gambarnya, ayo ke Aceh gitu. Ke Sampai Aceh itu keren gitu. Bang Rahmat. Wow, promosi langsung. Udah pasti. Ke daerah-daerah. Kalau mungkin selama ini kan orang taunya di media sosial begitu ya, atau juga mungkin menonton YouTube atau juga TV. Ini langsung dipromosikan, ini loh saya pribadi produk Aceh begitu, yang langsung memperkenalkan begitu. Nah, ada juga nih pertanyaan darinya Armia. Armia tanya gini nih Bang Rahmat, Bang Rahmat bagi dong tipsnya untuk tetap aman, sehat dan juga happy walaupun sendiri touring di jalan. Kira-kira saya juga terinspirasi dan pengen nih katanya gitu. Udah pasti kalau menurut saya tetap hidup bebas merdeka di jalan, apapun yang terjadi tetap bersabar, karena dengan bersabar kita apapun rintangan di jalan semua selesai gitu, kayak selesai aja gitu, karena dengan kesabaran kita. Rintangan di jalan ditutupi dengan kesabaran. Kalau emang kita besar kesabaran, tetap rendah hati di jalan apapun yang terjadi. Dan udah pasti fisik kita yang kuat, mental kita yang matang ya, dan pikiran kita yang bertujuan di setiap perjalanan. Oke, pasti ada tujuannya. Iya, pasti ada tujuannya. Kalau nggak ada tujuan, udah pasti ini kita mau kemana, bingung gitu ya kan. Tetap melaksanakan ibadah sholat 5 waktu tentunya pasti ya. Iya betul, alhamdulillah. Kadang juga tinggal sekali-sekali. Ini sangat jujur ya Syederalun, tapi nggak boleh ditiru, tapi tetap harus melaksanakan kewajibannya. Tetap harus, cuma kan jujur itu lebih baik tuh. Baik, nah ada juga dari tadi tuh sepanjang kita berbincang ini udah hampir 10.50 begitu, ada yang sedikit nggak mengganggu sih, tapi sudah berubah begitu. Cara ngomongnya tadi ngomongnya toh gitu, jadi udah seperti aksen-aksen Papua. Udah, atau ini kan selama 2 tahun nih, udah menguasai juga beberapa bahasa-bahasa yang ada di Nusantara. Alhamdulillah. Bahasa apa meskipun aja? Kita nggak menguasai, tapi kalau ada teman untuk ngobrol, kalau kita ngobrol, alhamdulillah bisa gitu. Oke. NTT gitu. Gimana Ambon. coba sedikit? Kalau NTT, ucapannya gini, selamat pagi Syederalun gitu, semoga sehat selalu dan jangan lupa saksikan ngopi. Gimana nih bahasanya, mungkin dengan bahasa daerah yang Bang Rahmat sudah kuasai selama melancong 2 tahun. Kalau untuk NTT ya mungkin selamat pagi kakak, semoga sehat selalu dan panjang umur ya gitu. Baik. Bahasa yang lainnya? Jadi kalau untuk Papua bisa dibilang sama ya, sebutannya itu kakak, selamat pagi kakak gitu. Jadi logatnya aja yang beda gitu. Cuma kadang ada singkat-singkatnya gitu. Baik, nah ini kan sudah 2 tahun. Apa yang Anda bawa ke Aceh setelah melancong 2 tahun? Kalau dari Aceh kan tadi mempromosikan kebudayaan Aceh, mengenalkan Aceh ke mata dunia, bahwa Aceh tidak hanya sebatas mungkin dengan kondisi kita dulu pernah konflik atau juga mungkin Aceh terkenal dengan gajahnya juga. Iya betul, karena orang takut untuk melihat Aceh syariat gitu, GAM. Ya kita jelaskan bahwa itu aman gitu. Baik, nah apa yang Anda bawa ke Aceh? Udah pasti kita bawakan berbagai ribuan pengalaman, ribuan cerita dari luar. Kita bisa mengenal negeri, kita bisa mengenal keraton ya di luar, keraton Jogja ini itu, budaya di luar. Kita bisa bawa pulang ke Aceh, khususnya untuk pribadi saya sendiri dan umumnya siapa yang ingin kita ceritakan juga ke orang, kita memperkenalkan ini budaya luar gini. Nanti juga kita buatkan tulisan gitu. Buatkan tulisan dengan tangan gitu ya. Saya habis itu apa mau cetak di buku itu
nanti kita lihat dulu gitu. Oke, jadi sudah ada rencana untuk menuliskan sebuah pengalaman dan juga dilukiskan dalam sebuah buku begitu. Sudah ada rencana? Sudah ada rencana gitu. Oke, sudah ada rencana atau mungkin sudah ditulisannya tapi masih belum launching? Ya, sedikit di jalan itu udah saya tuliskan, cuma kalau di jalan mungkin keterbatasan waktu kita ya. Tapi kalau di rumah lagi santai-santai, kita harus lagi gak ada kerjaan ya kita nulis gitu. Bahkan kita harus fokus di situ gitu. Baik, jadi mungkin untuk Syahdarulun yang mungkin berniat untuk menjadi editor bisa langsung hubungi Instagramnya Rahmat Aceh begitu. Betul. Nah, kira-kira ada lagi nggak sih keinginan ataupun rencana untuk melancong lagi? Kalau ada, kemana nih Bang Rahmat? Kalau untuk rencana untuk selanjutnya saya, untuk sekarang beberapa saat ini istirahat dulu di rumah ya, lepas kangen, rindu ini itu. Dan untuk kedepannya udah pasti saya merencanakan terinspirasi saya, kepengen saya mudah-mudahan tercapai, saya kepengen ke Asia gitu. Kepengen ke Asia, ke negara luar ya. Sekarang kita negeri sendiri kita udah mengenal dan kita bisa memperkenalkan negeri sendiri keluar, dan juga kita mengenal negeri luar, kita bawa pulang ke negeri sendiri gitu. Baik, luar biasa. Indonesia sudah rencana nanti akan keluar. Ya, apa yang akan dibawa? Targetnya sama nggak sih dengan mengelilingi Nusantara? Promosinya juga nanti apa begitu? Ya, ini kan pasti sudah berbeda ya. Kalau Aceh kan setiap Indonesia kan kita mempromosikan provinsi Aceh. Kalau di luar berarti harus double dong jobnya. Indonesia juga dan Aceh juga. Itu udah gimana? Pasti kalau untuk khususnya mungkin Aceh, tapi umumnya Indonesia gitu. Kita perkenalkan ya, kita alhamdulillah udah mengenal negeri sendiri. Jadi kalau di luar nanti orang bakalan bercerita ada apa di Indonesia gitu. Jadi alhamdulillah meskipun tidak mengenal lebih dalam, kita udah bisa menjawab gitu. Oh ini Indonesia, ayo ke Indonesia, Bali bagus, Raja Ampat gitu nanti. Baik, nah dengar-dengar nih katanya Bang Rahmat sepanjang perjalanan selama menjelajah Indonesia juga pernah diundang ke beberapa radio yang ada di luar sana. Iya betul. Radio apa saja? Di Kalimantan juga pernah. Di Kalimantan, di Samarinda. Itu diundang dalam rangka apa Bang Rahmat? Itu sama juga kayak gini. Jadi pas di jalan foto-foto di rumah, di masjid tertua di Samarinda ya. Jadi saya naikkan di media, di beberapa media, bahkan media lokal Aceh. Jadi kan sempat viral, dipanggil ke radio gitu. Dan di Aceh katanya baru hari ini pertama kali ya, kalau diundang. Di Aceh perdana ini. Wah, alhamdulillah, ini sungguh satu kehormatan juga untuk ya, Radio Serambi FM. Satu kehormatan juga buat saya pribadi. Baik, ya, terima kasih juga buat Serambi FM gitu. Luar biasa, anak muda yang sangat kreatif nih Syahdarulun. Jadi untuk Anda di luar sana ataupun anak-anak muda yang masih galau memikirkan masa depan atau juga memikirkan buah jantung hatinya begitu ya, lebih baik memikirkan hal-hal yang sangat berarti untuk diri sendiri dan juga untuk negeri ini. Iya betul. Baik, nah terakhir nih Bang Rahmat, sebagai closing statement, apa sih yang ingin Anda sampaikan kepada Syahdarulun kita sehingga bisa menginspirasi mereka tetap terus melaksanakan hobinya juga, mencari kebahagiaan, tapi tetap tidak dengan melupakan kewajiban, baik itu menunaikan ibadah sholatnya, kemudian juga tanggung jawab anak kepada orang tua dan kepada negeri. Apa nih semangatnya untuk Syahdarulun, silakan. Ya, kalau saya pribadi tetap semangat kita mengenal Indonesia, kita memperkenalkan negeri ini keluar, kita mendalami negeri ini bahwa Indonesia itu indah gitu. Dengan semangatnya perjuangan dulu, dengan semangatnya perjuangan masa-masa lampau presiden pertama kita, dan sekarang kita bisa menikmatinya dengan istimewa di Indonesia ini. Dengan mulus kita menikmatinya dalam segi budaya, alam, sejarah gitu. Dan tetap semangat bagi siapapun untuk mengenal negeri. Jangan takut sendiri di hutan, jangan takut untuk gelapnya malam. Tetap ada Tuhan yang bersama kita gitu. Baik, terima kasih. Yang penting tetap doa dari orang tua dan semangat dari Indonesia tetap selalu menyertai perjalanan kita.
Iya. Baik, Sekian, terima kasih. Wah, saya sangat terharu nih Syederun. Closing statementnya sangat kece, sangat indah, Batu. Jangan takut sendiri, jangan takut di hutan, jangan takut akan gelap karena kita punya Tuhan dan doa orang tua. Betul. Selalu melakukan hal-hal yang positif dan baik untuk diri sendiri dan negeri ya. Pasti. Baik, terima kasih Bang Rahmat, terus berkarya terus. Semoga juga rencananya ke depan baik itu buku atau juga menjelajahi Asia Tenggara nantinya bisa terwujud. Sehat-sehat selalu. Salam untuk orang tua di rumah dan juga untuk teman-teman motor lainnya. Semangat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan tentunya juga Syederun saya ucapkan terima kasih untuk Anda yang tadi sudah setia mendengarkan kita di 90,2 Serambi FM sambil Anda ngopi-ngopi cantik sambil juga nantinya bisa mendapatkan inspirasi semoga ya dari sosok anak muda Rahmatullah sang penjelajah Nusantara. Untuk Anda juga yang mungkin saat ini punya rencana ataupun keinginan apapun itu, lakukan, jangan ditunda. Jangan begitu. Ragu, jangan takut. Jangan ragu, jangan takut, itu dia tadi tapi pesan. Tapi tetap fokus dan tanggung jawab yang lepas. Baik, ya, fokus dan tanggung jawab jangan lepas. Jangan lepas, itu dia. Dan terima kasih sekali lagi Bang Rahmat, dan sambil ngopi dari Rumoh Aceh, kopi luwak original, enak kopinya. Dan nantinya juga Bang, kita akan berbincang-bincang juga Bang Rahmat. Tapi sayang sekali Syederun, kita harus mengakhiri kebersamaan kita di ngobrol pagi hari ini di Ngopi, ngobrol santai dan juga happy. Jangan kemana-mana karena kita akan kembali ke Serambi Eksklusif.